Selamat pagi, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Linjang Abian Base. Pada hari ini, 4 Maret 2025, senang menjumpai Bapak Ibu Saudara pada hari ini dalam keadaan sehat sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kehidupan kita semua. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu kita sejenak untuk mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan menjadi pedoman dalam kehidupan yang akan kita jalani pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Bapa yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Bersyukur berterima kasih Tuhan untuk segenap kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami di hari ini. Di hari Selasa ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan nafas hidup dan kepercayaan hidup kembali kepada kami. Setelah kami semalam beristirahat tidur dengan tenang, aman dalam pelukan dan lindungan kasih-Mu. Dan pagi ini Tuhan, dengan segala kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami masih bisa melangkah, berjalan, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas hari, atas waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami Tuhan. Sebelum kami melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami akan memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan kami dalam perjalanan kehidupan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berikan kami roh hikmat-Mu Tuhan, agar kami bisa mencerna firman-Mu dengan baik, yang akan menjadi kekuatan kami dalam perjalanan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Inilah doa syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita diberikan buah bacaan yang menjadi kekuatan kita untuk perjalanan kehidupan kita pada hari ini, yang terambil dari Sakaria 2 ayat 10 yang berbunyi demikian. Bersorak-soralah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua dari Matius 21 ayat 10. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Saya ulang kembali. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sulit di dalam kehidupan ini? Mengalami tekanan yang luar biasa di dalam kehidupan ini? Tentunya sebagai orang yang masih diberikan nafas hidup sampai saat ini, pasti semua pernah mengalami kehidupan yang luar biasa. Tekanan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Masalah-masalah yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Jadi semua pernah mengalami hal yang demikian. Jika kita menghadapi hal yang demikian, siapakah yang kita dambakan? Siapakah yang kita butuhkan kehadirannya, yang mampu menolong dan memberikan jalan keluar atas setiap beban dan masalah yang kita hadapi? Apakah orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang di seputar kita, tempat kita, karena kita menganggap mereka lah orang-orang yang kita anggap bisa mendengar segala pergumulan dan masalah kita, yang mampu menolong kita dari segala beban dan masalah kita? Apakah orang-orang yang di sekitar kita yang menjadi dambaan kita, yang kita harapkan, yang kita merasa bahwa orang-orang yang seputaran kita lah yang mampu menolong kita dalam genap masalah yang kita hadapi? Hal yang sama pun dirasakan oleh umat Tuhan yang hidup di dalam masa pembuangan. Dalam penderitaan dan kehilangan harapan, mereka merindukan pertolongan dan penghiburan. Sama dengan seperti yang kita alami. Keadaan penderitaan dan kehilangan harapan, tentunya kita memerlukan pertolongan dan penghiburan. Di tengah situasi seperti itu, Tuhan berbicara melalui Sakaria, memberikan janji bahwa Dia akan datang dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Janji ini menjadi sumber sukacita bagi bangsa Israel yang sedang mengalami masa sulit. Janji ini digenapi secara nyata melalui kehadiran Yesus Kristus di dunia.
Ketika Yesus memasuki Israel pada peristiwa Minggu Palma, itu menjadi penggenapan janji Allah bahwa Ia hadir dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Yesus adalah wujud kasih dan pertolongan Allah bagi umatnya, membawa kekuatan dan damai. Kehadirannya tidak hanya terjadi pada peristiwa Minggu Palma, tetapi juga terus hadir dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Ia ingin tinggal di hati kita, memimpin langkah kita, dan melimpahkan berkat-Nya. Kehadiran Allah menunjukkan kasih setia-Nya, bahwa Dia tidak pernah melupakan umat-Nya. Allah bukanlah sosok yang jauh dan tak terjangkau, tetapi Allah yang hadir dekat dengan kita, berinteraksi dan mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam segala keadaan apapun, undanglah Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Undanglah Tuhan untuk selalu mengisi hari-hari kita. Karena dengan berjalan dengan Tuhan, kita merasa tenang dan nyaman dalam perjalanan kehidupan kita. Sebagai umat yang telah mengalami kehadiran Allah, panggilan kita adalah untuk menyambut Dia dengan hati yang terbuka dan jadikan Dia pusat dari kehidupan kita. Bagaimana orang banyak menyambut Yesus di Yerusalem. Selanjutnya, bersukacita dan bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan biarkan persoalan hidup merampas sukacita kita, karena Allah senantiasa hadir bersama kita. Akhirnya, marilah kita menjadi saksi hidup yang memancarkan kasih dan kebaikan Allah, sehingga orang lain pun dapat merasakan kehadirannya. Demikianlah pesan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Sebagai umat yang telah mengalami kehadiran Allah, panggilan kita adalah untuk menyambut Dia dengan hati yang terbuka dan jadikan Dia pusat dari kehidupan kita. Jadi dalam segala nafas kehidupan kita, jadikanlah Tuhan pusat kehidupan kita. Karena kita tahu tanpa kekuatan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tak akan mampu berdiri sampai saat ini. Biarlah firman yang kita dengarkan pada hari ini menjadi kekuatan kita dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan hari-hari kita, dalam perjalanan iman kita yang harus kita jalani sampai akhir masa kehidupan kita. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan perjalanan iman kita di dunia ini. Kiranya firman yang kita dengarkan pada hari ini membuka pikiran kita untuk terus mengundang Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman yang dapat saya sampaikan. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas pada hari ini, marilah kita berdoa untuk menjalani hari ini dengan penuh hikmat Tuhan dalam segenap perjalanan hidup yang akan kita lalui. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, bersyukur berterima kasih ya Bapa, karena pada hari ini kami sudah menerima sarapan rohani yang luar biasa yang Kau limpahkan berikan kepada kami Tuhan, yang menjadi kekuatan kami dalam perjalanan kehidupan kami, yang menjadi bekal kami dalam mengarungi hari-hari kami pada hari ini. Biarlah kiranya kami mengundang selalu Tuhan hadir di dalam segenap perjalanan kehidupan kami, sehingga kami tidak kehilangan damai sejahtera, sukacita dalam perjalanan yang kami tempuh pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas kekuatan, atas firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Jika kami saat ini akan melangkah dan melakukan segala kegiatan kami, kiranya Tuhan yang mengawali hari-hari kami Tuhan. Engkau yang beracara atas kehidupan kami, atas segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Jika kami akan berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan, mampukan kami untuk berbicara yang baik, berbicara yang benar, supaya kami tidak sombong atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tetap berlaku kasih, tetap berbagi kasih kepada orang-orang yang kami temui sepanjang hari ini Tuhan. Jadikanlah kami berkat dan terang bagi orang-orang yang kami temui sepanjang hari ini Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas setiap berkat-Mu pada hari ini Tuhan, atas mujizat, atas keajaiban yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami ada selalu dalam penyertaan dan lindungan kasih-Mu. Segala rencana kami, segala aktivitas kegiatan kami percayakan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan.
Engkau yang akan menjaga kami kemanapun kami melangkah sepanjang hari ini Tuhan. Kami tidak boleh takut dan cemas akan hari-hari kami, karena kami punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang akan menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Engkau masih anugerahkan kepada kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas pada hari ini. Selamat menyambut berkat Tuhan. Selamat menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.